Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Mas Fonologi akan membawakan presentasi dengan judul penelitian uji vokal, konsonan, bilabial, diftong, dan kluster di SLB Yakut Purwokerto. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Rosil Nurdavina dengan NIM 42. Saya Karina Yulianti, NIM 52. Saya Nadia Rigita Septianti, NIM 84. Saya Wino, NIM 71. Baik, di sini ada latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan individu, terutama bagi anak-anak. Bahasa memegang peran penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai alat komunikasi, sarana pembelajaran, maupun media interaksi sosial. Kemampuan berbahasa, terutama dalam hal pelafalan bunyi, merupakan fondasi dasar yang harus dikuasai sejak dini. Namun, bagi anak tunarungu, proses pengerolehan bahasa menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan fungsi pendengaran mereka. Ketidakmampuan mendengar secara utuh menghambat proses meniru dan memproduksi bunyi bahasa, sehingga berdampak pada pelafalan yang kurang tepat menurut mereka pada tahun 2018. Selanjutnya, berdasarkan penelitian sebelumnya, anak tunarungu cenderung mengalami kesulitan dalam melafalkan bunyi-bunyi bahasa, baik vokal maupun konsonan. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa mereka seringkali tidak dapat membedakan atau menghasilkan bunyi yang kompleks seperti diftong dan kluster. Keterbatasan ini tidak hanya mempengaruhi kemampuan berbicara mereka, tetapi juga berdampak pada kemampuan membaca dan menulis. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa anak tunarungu. Dengan memahami tantangan yang dihadapi anak tunarungu dalam pemerolehan bahasa, kita dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelafalan bunyi bahasa pada anak tunarungu dan mencari solusi yang dapat membantu mereka dalam proses belajar. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan anak tunarungu dapat mengembangkan kemampuan berbahasa yang lebih baik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja pengertian dan contoh dari vokal, konsonan, diftong, dan kluster. Yang kedua, bagaimana kemampuan pelafalan bunyi bahasa seperti diftong, vokal, dan bilabial pada anak-anak di SLB. Ketiga, apa saja kendala yang dihadapi anak-anak SLB dalam melafalkan bunyi diftong, vokal, kluster, dan bilabial. Keempat, bagaimana keterbatasan pendengaran mempengaruhi kemampuan anak tunarungu dalam memahami dan memproduksi bunyi bahasa. Kelima, metode atau strategi apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pelafalan bunyi bahasa pada anak-anak SLB. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan pengertian dan memberikan contoh dari vokal, konsonan, diftong, dan kluster dalam bahasa. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan pelafalan bunyi bahasa termasuk diftong, vokal, bilabial, konsonan pada anak-anak diskon luar biasa guna meningkatkan penguasaan mereka terhadap bunyi-bunyi tersebut. Yang ketiga ada untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh anak-anak SLB dalam melafalkan bunyi diftong, vokal, konsonan, bilabial, dan kluster sehingga dapat memahami tantangan mereka dalam proses belajar bahasa. Yang keempat, untuk mengeksplorasi bagaimana keterbatasan pendengaran mempengaruhi kemampuan anak tunarungu dalam memahami dan memproduksi bunyi bahasa sehingga dapat memberikan wawasan tentang dampak pendengaran terhadap perkembangan bahasa. Yang terakhir ada untuk merekomendasikan metode atau strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pelafalan bunyi bahasa bagi anak-anak SLB dengan tujuan untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif.
keluar dari paru-paru melalui pita suara dan rongga mulut tanpa hambatan berarti. Artinya saat mengucapkan vokal, aliran udara tidak tertutup atau terhalang oleh lidah, bibir, atau bagian lain dari alat ucap. Contoh vokal yaitu A pada kata mata, I pada kata sisi, U pada kata buku, E pada kata enak, dan O pada kata motor. Selanjutnya yang kedua itu diftong. Diftong merupakan gabungan dua vokal dalam satu suku kata yang melibatkan pergerakan artikulatoris yang kompleks. Diftong, au, dan ei sering ditemukan dalam bahasa Indonesia. Contohnya dalam kata harimau dan trofei. Sedangkan diftong ai dan oi, contoh katanya yaitu cabai dan toilet. Bagi anak-anak di SLB, pelafalan diftong ini menjadi tantangan karena melibatkan koordinasi lidah dan bibir yang tidak sederhana. Lalu yang selanjutnya ada konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan hambatan pada aliran udara saat diucapkan seperti B, T, K, M. Intinya sisaan dari vokal. Lalu produksi bunyi konsonan dipengaruhi oleh satu keadaan bersuara atau tidak bersuaranya. Yang kedua adalah penyambungan atau kata alat ucap yang disebut artikulator. Lalu ada cara alat ucap bersentuhan atau berdekatan yang disebut dengan artikulasinya. Bunyi konsonan diklasifikasikan berdasarkan daerah artikulasi, ada bilabial, labiodental, alveolar, palatal, velar, dan glotal. Lalu ada cara artikulasi, hambat, frikatif, nasal, getar, lateral, dan semivokal, bersuara atau tak bersuara. Lalu di sini ada contoh dari konsonan. P dan B adalah bunyi hambat bilabial, S dan Z adalah bunyi frikatif alveolar, M, N, dan ang adalah bunyi nasal, R adalah bunyi getar, lalu ada L adalah bunyi lateral, W dan Y adalah bunyi semivokal. Dalam bahasa Indonesia konsonan bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Di sana ada contohnya yaitu ada P dan B dalam kata pola dan bola. Lalu ada S dan R untuk konsonan di tengah dalam kata pasang dan parang. Lalu untuk konsonan di akhir ada kata asah dan asap dalam huruf H dan M. Selanjutnya ada kluster. Kluster ya. Kluster konsonan adalah hubungan dari dua atau lebih huruf konsonan yang berurutan dalam satu kata. Kluster konsonan juga disebut sebagai gugus konsonan atau gabungan konsonan. Ciri kluster konsonan yaitu tidak memiliki vokal di antaranya, tidak diubah oleh vokal. Huruf konsonan dalam kluster pertandingan langsung, tidak ada huruf vokal di antara keduanya. Terkadang membuat pengguna bahasa salah dalam melafalkannya. Gejala bahasa fonologi. Pertama, pelafalan tidak jelas, yaitu bunyi vokal atau konsonan diucapkan tidak tepat. Selanjutnya penghilangan bunyi di awal atau di akhir kata kering hilang. Contoh sekolah jadi sekolah. Penggantian bunyi diganti dengan bunyi lain yang mirip. Contoh B jadi M. Distorsi, bunyi terdengar aneh atau tidak wajar. Yang terakhir intonasi datar, kurang variasi nada dan tekanan dalam bicara. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Di sini saya meneliti tentang vokal pada anak SLB tunarungu. Jadi pembahasan di sini keterbatasan pendengaran secara langsung mempengaruhi persepsi auditori anak tunarungu terhadap bunyi bahasa, termasuk bunyi vokal.
Meskipun bunyi vokal cenderung lebih kuat dan berdurasi lebih panjang dibanding konsonan, anak tunarungu terutama yang mengalami gangguan pendengaran berat atau total tetap mengalami kesulitan dalam membedakan dan meniru bunyi vokal secara tepat. Ini disebabkan karena mereka tidak dapat mendengar perbedaan halus antara vokal seperti I, E, dan E serta tidak memperoleh umpan balik auditori yang memungkinkan mereka mengoreksi pelafalan secara mandiri. Untuk meningkatkan pelafalan vokal pada anak-anak SLB, tunarungu diperlukan pendekatan yang multisensoris, yaitu memadukan visual, taktil, raba, dan kinestetik sebagai pengganti keterbatasan auditori. Selain itu, dapat juga dengan cara memanfaatkan cermin, anak diajarkan memperhatikan bentuk mulut, bibir, dan lidah saat mengucapkan vokal melalui cermin atau rekaman video. Ini membantu meningkatkan kesadaran artikulasi vokal seperti I dalam senyum, U mulut monyong, dan A mulut terbuka lebar. Saya Rosiata Davina, NIM 42. Di sini saya telah meneliti diftong pada anak SLB tunarungu. Kemampuan pelafalan pada anak-anak SLB terhadap diftong tergantung pada jenis hambatan yang mereka alami. Anak tunarungu misalnya kesulitan menangkap perubahan suara dari vokal pertama ke vokal kedua karena tidak dapat mendengar pergeseran bunyi tersebut. Anak-anak di SLB, terutama yang tunarungu, mengalami beberapa kendala dalam melafalkan diftong AU dan E. Secara umum, kendala tersebut mencakup: yang pertama ada keterbatasan pendengaran, yang membuat anak sulit membedakan perubahan bunyi dalam satu suku kata. Misalnya, kata harimau bisa diucapkan hanya sebagai harima karena U di akhir tidak terdengar dengan jelas. Yang kedua ada kelemahan motorik bicara, seperti lidah dan bibir yang kurang terkoordinasi, menyebabkan anak sulit menggeser posisi artikulasi dari A ke U atau dari E ke I. Ini membuat kata seperti trove terdengar seperti trope atau trope. Dan yang ketiga itu ada kesulitan memahami konsep diftong karena keterbatasan daya pikir atau bahasa, sehingga anak cenderung menyederhanakan dua vokal menjadi satu. Selanjutnya, untuk melatih pelafalan diftong pada anak tunarungu diperlukan strategi yang menekankan pada visualisasi perubahan vokal, latihan motorik artikulatoris, dan penguatan ritme atau intonasi. Seperti yang pertama ada pemanfaatan media gambar dan kartu kata. Kata-kata yang mengandung diftong seperti kerbau, harimau, trove disajikan dalam bentuk gambar supaya anak mengenali makna kata dan mengaitkannya dengan pelafalan yang benar. Selanjutnya, latihan artikulasi bertahap. Guru atau terapis dapat melatih anak memproduksi vokal satu persatu terlebih dahulu, lalu menyambungkannya secara perlahan seperti menjadi diftong. Misalnya, latihan A, U menjadi AU digunakan dalam kalimat harimau. Diftong AU A itu terletak lidah rendah dan netral, mulut terbuka lebar. Sedangkan U lidah naik ke belakang, bibir membulat. Gerakannya dari lidah bawah ke belakang atas dan dari mulut lebar ke bibir bulat. Sedangkan pada diftong E lidah tengah depan, posisi I lidah naik ke depan atas, bibir menyempit. Gerakannya dari lidah tengah ke depan atas, bibir tetap membulat. Saya Karina Yuliani, NIM 52, meneliti
Akibat minimnya akses terhadap perubahan kualitas bunyi yang terjadi dalam diftong. Tanpa pendengaran yang memadai, mereka cenderung menyederhanakan diftong menjadi satu vokal. Misalnya, pantai menjadi pantat. Mengucapkan diftong secara kaku atau terputus karena tidak memahami transisi halus antar vokal. Kendala tersebut menyakup yang satu, gangguan artikulasi membuat pelafalan kurang jelas. Kedua, kurang percaya diri, takut salah saat berbicara. Solusinya adalah melakukan latihan di depan cermin dan gerak mulut. Dengan menggunakan cermin, anak dapat mengamati gerakan bibir dan mulut saat transisi vokal dalam diftong, seperti dari bentuk A ke I dalam kata cabai. Diftong I. A terletak lidah di posisi rendah dan netral, mulut terbuka lebar. Sedangkan I, lidah bergerak naik ke depan atas, bibir sedikit menyempit. Gerakan dari posisi rendah A menuju tinggi I tanpa membulatkan bibir. Diftong OI. O letaknya di posisi tangan ke belakang, bibir agak membulat, dan I, lidah bergerak naik ke depan atas, bibir menyempit. Gerakannya dari belakang terus ke tengah. O menuju depan atas. I, bibir berubah dari bulat ke sempit. Perkenalkan, nama saya Radia Dita Septianti dengan di belakang Pak. Di sini saya meneliti tentang konsonan bilabial. Konsonan bilabial adalah konsonan yang diucapkan dengan mempertemukan kedua bibir seperti P, B, M, dan W dalam perkembangan bahasa. Konsonan bilabial sangat penting karena menjadi fondasi awal anak dalam mengenal dan membedakan bunyi huruf, terutama bagi anak dengan hambatan pendengaran dan untuk memulihkan pelatihan artikulasi pada anak-anak yang memiliki kesulitan berbicara. Lalu di sini ada alasan pasti bingung kenapa awalnya konsonan menjadi konsonan bilabial. Alasan SLB lebih fokus pada konsonan bilabial. Yang pertama adalah mudah diidentifikasi dan diatur. Ditutup dengan gerakan bibir yang terlihat jelas, menutup dan membuka bibir sehingga mudah diulangi oleh anak-anak. Yang kedua ada dasar untuk menilai. Pengucapan konsonan bilabial menjadi fondasi untuk mempelajari bunyi-bunyi yang lebih kompleks. Yang ketiga, penting untuk kemampuan membaca. Kemampuan mengenai dan mengucapkan konsonan bilabial berpengaruh signifikan pada perkembangan membaca. Lalu ada mudah didemonstrasikan. Guru dapat menunjukkan pembentukan konsonan bilabial dengan visual, memudahkan anak belajar dengan video. Lalu terakhir ada meningkatkan kepercayaan diri. Keberhasilan menguasai konsonan bilabial meningkatkan kepercayaan diri anak dalam berkomunikasi. Lalu ada kendala berdasarkan penelitian. Yang pertama, kesulitan koordinasi motorik bibir menyebabkan pelafalan bunyi bilabial seperti ada P, B, dan M kurang tepat dan tidak jelas. Seperti contohnya pada pengucapan B malah seperti terdengar kayak ada contoh itu ba, tapi malah terdengarnya A-nya saja. Lalu ada kurangnya umpan balik auditori membuat anak sulit memperbaiki pelafalan secara mandiri karena tidak mendengar suara sendiri dengan baik. Substitusi bunyi terjadi ketika anak mengganti bunyi bilabial dengan bunyi lain yang lebih mudah diucapkan, misalnya B menjadi D. Jadi tidak jelas dan jadi dari D malah dari B menjadi D. Lalu pengulangan dan kesulitan mengontrol tekanan udara terlihat saat anak mengulangi bunyi dan kesulitan menghasilkan tekanan yang tepat untuk bunyi bilabial. Lalu ada pengaruh keterbatasan pendengaran terhadap memahami dan memproduksi bunyi bahasa. Yang pertama, anak tunarungu kesulitan membedakan bunyi bahasa karena keterbatasan pendengaran, terutama fonem yang mirip. Jadi kalau misalkan mirip-mirip itu mereka akan sedikit kesulitan
kesulitan untuk melafalkannya kembali. Ada kurangnya umpan balik auditori membuat mereka sulit memonitor dan memperbaiki pelafalan sehingga produksi bunyi kurang akurat dan tidak konsisten. Walaupun sudah diajarkan berkali-kali, pasti biasanya anak-anak akan kembali lagi ke kesalahannya mereka. Jadi para guru harus tetap sabar untuk menjelaskannya agar anak bisa melafalkan dengan benar. Lalu ada mereka sangat bergantung pada pengamatan visual dan instruksi guru yang kurang efektif untuk bunyi yang lebih dari seperti kata berbeda. Lalu ada keterbatasan pendengaran juga menghambat pengembangan kosakata dan struktur kalimat sehingga komunikasi verbal menjadi terbatas. Lalu di sini ada strategi atau metode yang dapat digunakan untuk anak SLB tunarungu ini bisa lebih jelas dalam mengucapkan biar-biarnya. Yang pertama adalah bonus sensori menggunakan berbagai indera visual, kinestetik, taktil untuk membantu anak-anak belajar. Contohnya menggunakan cermin untuk melihat gerakan bibir, merasakan hembusan nafas saat mengucapkan bunyi atau menyentuh objek dengan bentuk yang sama dengan bunyi yang dilafalkan. Selain bisa menggunakan cermin, kemarin saya juga sudah melakukan penelitian yang diajarkan oleh guru tersebut menggunakan tisu yang bisa diletakkan di depan mulut saat sang anak mengucapkan B menjadi B. Jadi bisa dilihat dari hembusan dari pengucapan dari sang anak. Lalu ada phonetic placement. Metode ini menekankan pada posisi organ artikulasi mulut, bibir, lidah yang tepat saat mengucapkan bunyi bilateral dengan memahami posisi yang benar. Anak-anak dapat lebih mudah melafalkan bunyi tersebut. Jadi kalau misalkan kayak bunyi M, anak-anak bisa menyimpan, anak-anak bisa merasakan getaran dari bunyi tersebut seperti yang diajarkan kemarin, yaitu saat tangan sang anak diarahkan kepada pipi kita saat pengucapan M yang mendengung. Lalu mode training melatih gerakan bibir, mulut, dan lidah untuk menghasilkan bunyi bilateral. Latihan ini bisa dilakukan dengan gerakan sederhana seperti mengatupkan bibir, memonyongkan bibir, dan menggerakkan lidah. Kesimpulannya yaitu keterbatasan pendengaran menyebabkan anak tunarungu kesulitan memahami dan memproduksi bunyi bahasa, terutama vokal dan diftong. Vokal sering dilafalkan tidak stabil, sedangkan diftong disederhanakan menjadi vokal tunggal. Bunyi bilabial lebih mudah diproduksi karena dapat diamati secara visual melalui gerakan bibir. Sementara itu, kluster tidak ditemukan dalam penelitian ini karena anak cenderung menyederhanakan bunyi kompleks seperti